Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan, NIM 202105010235. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang persyaratan analisis pembiayaan. Kualitas hasil analisis pembiayaan sangat tergantung kepada 3 faktor. Yang pertama itu faktor sumber daya manusia. Analisis pembiayaan dilaksanakan pada akun office atau AO yang harus dimiliki keterampilan teknis maupun pengetahuan yang bersifat teoritis. Yang kedua itu faktor data analisis, informasi dan data yang diperlukan harus lengkap dan dapat dipercaya dan akurat. Ketiga, teknis analisis. Analisis harus dilakukan secara teliti dan mengikuti keterampilan secara umum. Teknik analisis meliputi 2 macam, yaitu analisis kualitatif dan analisis kualitatif. Kedua, informasi dan data yang diperlukan meliputi informasi dan data umum tentang nasabah. Yang pertama itu surat permohonan pembiayaan dari nasabah. Yang kedua, surat kewarganegaraan, izin undang-undang, gangguan sesuai ketentuan Pemda setempat, informasi dan data khusus untuk pembiayaan modal kerja. Selanjutnya pembiayaan ekspor, pembiayaan perdagangan lokal. Terakhir pembiayaan industri. Yang ketiga, sumber dan cara memperoleh informasi analisa pembiayaan. Yang pertama itu sumber informasi. Setelah mengetahui informasi dan data yang diperlukan atas pembiayaan yang diminta oleh calon debitur atau pemohon, maka akun officer perlu mengetahui dari mana informasi atau data yang diperlukan tersebut dapat diperoleh. Setelah itu, bagaimana cara memperolehnya? B. Cara memperoleh informasi. Dalam memperoleh informasi dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama itu interview, pengisian barang yang disediakan. Kedua, pemeriksaan setempat atau on the shop. Yang keempat, feasibility study pembiayaan. Pengertian feasibility study adalah hasil studi yang menggambarkan keadaan dan prospek suatu proyek baik dari segi teknis maupun ekonomis. Kegunaan feasibility study sebagai salah satu alat yang dapat membantu bank dalam melaksanakan pembiayaan antara lain yang meliputi pertama itu dapat digunakan untuk bahan pengawasan. Ingat bahwa keperluan feasibility studi tidak saja pada saat pengajuan pembiayaan, tetapi juga pada waktu pembiayaan sedang berjalan. Dapat mempermudah dan memperlancar proses analisis pembiayaan karena data yang diperlukan bank itu cukup terpenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan atau reliability. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.